Wright R975 Whirlwind merupakan seri mesin pesawat radial yang diproduksi oleh Curtiss Wright pada tahun 1929 sampai tahun 1950-an, di mana mesin ini mempunyai konfigurasi 9 silinder radial berkubikasi 15.977 cc dan dibekali dengan supercharger yang digerakkan oleh roda gigi. Walaupun pada dasarnya R975 adalah mesin tipe radial yang umumnya dipakai untuk pesawat, namun pada masanya, mesin ini bisa dibilang adalah mesin pekerja keras karena penggunaannya tidak hanya sebatas untuk pesawat tempur ataupun pesawat penumpang saja, akan tetapi mesin ini juga digunakan untuk menggerakkan tank tempur M18 Hellcat serta M4 Sherman. Bahkan versi pengembangan terakhir dari mesin ini dipasangkan pada helikopter dengan rotor tandem yaitu UH-250 Army Mule alias HUP Retriever. Sepanjang sejarahnya, mesin Wright R975 memang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepeda motor maupun kendaraan roda dua lain, sampai akhirnya sejarah tersebut berubah ketika ada seorang asal Bloomington, Amerika Serikat bernama Al Haeckel yang menggunakan komponen mesin Wright R975 ini untuk membangun sepeda motor buatannya. Pria yang bekerja sehari-hari sebagai masinis ini mengelola sebuah bengkel kecil di halaman belakang rumah yang ia gunakan sebagai tempat penyalur hobinya untuk bereksperimen, sekaligus mengerjakan pekerjaan sampingan sebagai tukang las, reparasi alat-alat pertanian, dan lain-lain. Karena Haeckel juga mempunyai ketertarikan pada dunia otomotif khususnya kendaraan klasik dan sempat membangun beberapa mobil tua, suatu ketika ia tertarik untuk membangun sebuah Harley klasik bermesin knucklehead. Namun sayangnya impiannya membangun Harley knucklehead ini gagal ia wujudkan, mengingat harga unit knucklehead yang sangat mahal, bahkan dengan kondisi jelek sekalipun harganya masih tergolong cukup tinggi, sehingga Haeckel mengurungkan niatnya dan mencoba mencari ide lainnya. Sembari mencari alternatif lain, saat itu Haeckel secara tidak sengaja menemukan silinder head mesin Wright R975 di marketplace eBay, dan menurutnya benda ini terlihat keren, sehingga ia memutuskan untuk membuat motor bermesin silinder tunggal berbekal head silinder tersebut. Haeckel kemudian mencari beberapa spare part yang dibutuhkan untuk melengkapi mesin ini, namun hampir keseluruhan bagian komponen silinder ke bawah ia buat sendiri di bengkel kecilnya. Beberapa part yang Haeckel buat diantaranya adalah casing mesin, stang piston, krek as, dan 5 bagian mesin lainnya yang dikerjakan dengan peralatan yang ada di bengkelnya, sedangkan komponen lain yang tidak bisa ia kerjakan sendiri diserahkan kepada rekannya yang sudah ahli, seperti misalnya camshaft alias noken as yang dikerjakan oleh Justin Lineweber yang telah berpengalaman membuat camshaft berbagai jenis mesin Harley. Oh ya, mesin Wright R975 sendiri, setiap silindernya mempunyai ukuran piston 127 mm dan panjang stroke 140 mm, yang jika ditotal, volume silinder ini menghasilkan kubikasi 1772 cc. Mesin silinder tunggal dengan kubikasi ekstrim ini kemudian dirakit dan dipadukan dengan gearbox Harley 1957, serta pengkabutan bahan bakar memakai karburator Weber berlubang ganda. Setelah mesin berhasil dirakit, Haeckel lantas membuat frame bergaya chopper sesuai konsep yang ia inginkan, berikut tangki bahan bakar yang didesain dengan cowakan khusus di bagian bawah agar tidak terpentok tonjolan head silindernya. Komponen lain yang tak kalah menarik dari motor ini adalah suspensi depannya yang terinspirasi dari 4-gear hydraulic Vincent, di mana 4-gear hydraulic tersebut merupakan salah satu teknologi suspensi depan sepeda motor terbaik era 1940 sampai era 1950-an, karena suspensi jenis ini memberikan kestabilan terbaik dan tidak banyak mengayun saat pengereman maksimal. Mekanisme 4-gear hydraulic Vincent ini masih dipertahankan seperti versi aslinya, hanya saja Haeckel membuatnya dengan ukuran yang lebih panjang. Kemudian untuk tromol roda belakangnya, Haeckel mengambilnya dari tromol roda belakang kepunyaan Toyota Matrix yang telah di-custom dan disesuaikan untuk penggunaan velg jari-jari. Karena konsep choppernya ini dibuat clean, alias tidak banyak terlihat kabel-kabel di area stang, pengoperasian koplingnya menggunakan tuas pijakan kaki yang diletakkan di bagian kiri, sedangkan tuas persnelingnya dioperasikan menggunakan tangan, layaknya persneling kendaraan roda 4, sementara untuk throttle gas serta tuas rem belakangnya
Posisinya masih sama seperti motor pada umumnya. Hasilnya, chopper yang dibangun oleh Al-Haikal ini secara keseluruhan tampilannya terlihat ramping, ringkas, dan mempunyai ciri khas unik karena dimensi mesin single silindernya yang besar ini membuatnya terlihat berbeda dari chopper lainnya. Menurut Al-Haikal, satu-satunya komponen sepeda motor asli yang dikenali pada motor ini hanyalah gearbox Harley 4 speed, sedangkan komponen lain yang melekat pada motor ini diambil dari part kendaraan lain, dan selebihnya hampir semua bagian part motor ini dibuat secara custom. Nah, ngomongin soal mesin 1700cc single cylinder, tentunya mesin ini akan menghasilkan suara yang menggelegar, dan karena suaranya tersebut, sang pembuat menamai motor ini sebagai Thunder at 10 Hz atau petir pada 10 Hz, dan berikut ini adalah suara mesinnya. Yang cukup mencengangkan dari mesin besar silinder tunggal ini adalah tidak adanya electric starter, sehingga satu-satunya cara untuk menyalakannya hanyalah kickstarter saja, di mana jika pengapian topnya belum pas dan engkol terjadi kickback, maka bisa dipastikan betis kaki bakalan kegeprek. Dilansir dari bikebone.com, ketika Haikal ditanya soal bagaimana gambaran tenaga, berat maupun angka performanya, ia mengatakan kalau motor buatannya ini lebih ringan dari Harley Knucklehead, dan untuk performanya sendiri, sejauh ini Haikal belum melakukan pengetesan lebih lanjut, sehingga ia belum mengetahui berapa angka pasti dari kekuatan mesin ini. Kemudian saat ditanya mengenai bagaimana rasanya mengendarai motor ini, Haikal mengatakan kalau silinder tunggal besarnya ini memberikan teror yang mengerikan dan sensasi berkendara luar biasa, karena menurutnya getaran dahsyat dari mesin ini akan mengguncang apapun yang pengendara bawa. Jadi sepertinya motor ini memang terlalu beresiko saat dikendarai, mulai dari cara nyalainnya, sampai resiko getaran khas gempa bumi, juga harus ditanggung penumpang ketika mengendarai motor ini. Oleh sebab itu, sejauh ini sang pembuat hanya menampilkan motor ini sebagai showback di acara custom ataupun pameran otomotif saja. Nah, jika teman-teman penasaran dengan motor bermesin single cylinder 1700cc ini, teman-teman bisa kunjungi langsung akun Instagram sang builder, yaitu Al-Haikal, dan di situ kalian bisa mengikuti perkembangan proyek motor-motor custom unik hasil kreasinya. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.